Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar PHP yang ketiga. Topik kita hari ini adalah decision. Nah, abang rasa untuk decision itu udah sering kita pelajari. Waktu di semester 1 ada di PPN dan QBC, semester 2 kita juga belajar di Pascal, ada juga semester 3 kemarin ada di Visual Basic. Nah, ini biasanya decision ini keluar ujian. Apa itu decision? Decision itu adalah proses pengambilan keputusan dari beberapa pernyataan. Nah, di sini ada jenisnya, itu adalah pernyataan if. Nah, pernyataan if juga dikenal sebagai pernyataan percabangan. Digunakan untuk mengakses sebuah blok pernyataan jika memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika menghasilkan kondisi tertentu dan sesuai, maka dia akan menghasilkan sebuah jawaban. Nah, if dengan satu statement ini bentuk umumnya adalah if kondisi atau pilihannya, kemudian nah, ini ada tanda kurung kurawal, pernyataan atau jawabannya itu diapit dengan tanda kurung kurawal. Jadi kamu perhatikan ini diapit oleh tanda kurung kurawal. Oke. Nah, berdasarkan bentuk di samping ini atau di atas, jika kondisi terpenuhi, maka dia akan mengerjakan statement atau jawaban. Nah, jika tidak terpenuhi, maka tidak ada yang dikerjakannya. Ini kalau dia menggunakan satu statement. Ingat aja, nanti statementnya atau jawabannya itu diapit oleh tanda kurung kurawal. Nah, statement itu atau jawaban adalah sebuah perintah tunggal yang akan dikerjakan apabila kondisinya bernilai true atau benar. Kondisi ini biasanya berupa operasi logika atau operasi relasi. Nah, ada ini contoh di if kondisi statement pertama jika kondisinya bernilai benar. Saya lupa tadi bilangkannya, statement itu jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma di belakangnya. Tapi kalau untuk if-nya atau kondisinya nggak usah. Else, dan ini jawabannya untuk kondisi yang salah. Jadi adik-adik sekalian, statement ini harus diapit oleh tanda kurung kawal. Harus kamu perhatikan. Ini ada contoh. Jika nilainya di atas sama dengan 75, keterangannya adalah saya lulus dan saya dapat melanjutkan sekolah. Jika di bawah 75 saya gagal dan saya tidak dapat melanjutkan sekolah. Nah, ini rumusnya kita harus awali dengan dengan tanda pembuka PHP. Nah, kita buat dulu, kita input nilai kita ditampung oleh variabel string nilai. Saya mau buat nilainya kita masukkan adalah 86. Kemudian kita buat rumus ya if, yang ini kondisinya ya. Ini nilainya. Kondisi yang pertama adalah jika nilai di atas 75, maka apa statementnya? Jangan lupa diawali dengan kurung kurawal. Statementnya adalah echo. Contohnya saya lulus. Echo itu berarti mencetak, tapi jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Dan jangan lupa juga kamu tutup dengan kurung kurawal. Oke? Nah, ini untuk statement yang pertama, kalau dia benar. Kalau dia salah atau tidak sesuai, maka else selain itu, maka jawabannya adalah echo saya gagal. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Oke, kita coba kode programnya, kita buka Dreamweaver-nya. Nih, kita pilih PHP. Oke, kita pilih di sini yang PHP. Kita ketikkan di bagian kode, jangan lupa Ctrl A delete, ini kita hapus. Kemudian kita simpan, kamu tekan Ctrl S. Jangan lupa kita simpan itu di C. Apache htdocs. Kemudian nama filenya kita buat ini adalah contohnya adalah php3.php. Kita save dulu supaya kamu jangan lupa. Kemudian tadi ini adalah kode programnya, ini saya copy. Oke, ini kode programnya udah siap, ini abang ketikkan. Jangan lupa kita Ctrl S. Sekarang kita jalankan di Mozilla-nya. Saya ketikkan di sini localhost /php3.php.
tunggu sebentar. Nah, di sini pasti dia nggak akan berjalan. Kenapa? Karena tadi PHP triadnya set Apache-nya belum kita jalankan. Jadi kita jalankan dulu set Apache-nya. Kita cari di sini PHP triad. Oke, start Apache. Kemudian MySQL DNT-nya juga. Ini kita cancel saja. Kita cari lagi PHP triad. Cari MySQL dia atau DNT. Sekarang kita refresh. Oke, coba di sini kita lihat. Di sini ada salah di line ke-6. Sekarang kita lihat, kita belajar di kesalahan. Baris ke-6 di sini ada katanya apa di sini? Oke. Di bagian kode di sini baris ke-6 kita tengok di sini echo. Nah, kita sekarang coba kita perbaiki tulisannya. Seharusnya di sini echo-nya tulisannya warna merah. Warna biru seperti ini. Oke, ini kita ganti. Ini tadi karena abang copy dari slides-nya, jadi mungkin agak sedikit salah. Oke. Nah, di sini coba kita lihat. Jadi warnanya di sini harus pasang ya. Jadi kalau warnanya nggak sama, maka bisa dipastikan ada yang salah. Ini kita ganti. Nah, di sini di PHP ini sangat sensitif huruf besar dan huruf kecil ya. Ini kita lihat. Ini saya ganti di sini petik tunggalnya. Oke. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini juga else-nya salah. Kalau sudah kita Ctrl S, sekarang kita coba jalankan. Oke, ini hasilnya saya lulus, saya dapat melanjutkan sekolah. Nah, tapi tulisan ini nyambung ke samping. Kalau dia nyambung ke samping, kita edit lagi di sini, kita tambahkan dengan perintah BR di sini. Supaya apa? Supaya hasilnya perintahan selanjutnya itu dicetak di baris yang baru. Kita buat di sini BR. Oke, di sini juga kita tambahkan dengan tanda tak BR. Kalau sudah kita Ctrl S, kita refresh, nah hasilnya seperti ini. Oke, nah ini dia kalau dia tadi untuk yang kalau ini tadi dia untuk pakai if tunggal. Oke, nah selanjutnya ini tadi udah kita praktekkan. Nah ini tadi abang bilang jangan lupa aktifkan namanya PHP triadnya, buka Dreamweaver-nya, ketikkan di bagian kode program, kemudian kita simpan dengan namanya tadi kan Apache htdocs php 3.php. Nah, kemudian untuk menjalankannya atau mengeksekusinya, kita buka web browsernya tadi, kemudian kita ketikkan localhost, nama filenya adalah php3.php. Nah, yang kedua itu ada if dengan banyak statement. Nah, sama dengan statement di atas atau sebelumnya, hanya statement ini dapat berisi lebih dari satu perintah. Nah, setiap perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma. Sama seperti yang tadi saya bilang. Nah, bentuk umumnya di sini adalah jika kondisi yang pertama, maka ada statement pertama itu harus dia statement di sini tadi saya bilang harus diapit dan kurung kerawal. Kemudian itu statement yang kedua dengan kondisi yang kedua itu hampir sama dengan kita tambahkan dengan kata else if. Nah, ini dia. Untuk statement kedua dan ketiga itu juga hampir sama dan diakhiri dengan kata else. Nah, kita buat contoh di sini jika nilainya di bawah 50 maka predikatnya E di bawah 60, di bawah predikatnya D di bawah 70, predikatnya C di bawah 80, predikatnya B dan di bawah 100 sama dengan adalah A. Nah, ini ada kode programnya, kita awali dengan tanda pembuka PHP, kita masukkan contoh nilainya adalah string nilai, di variabel string nilai kita masukkan nilainya adalah contohnya 78. Nah, kita buat pengujiannya. Ini pengujian pertama itulah jika nilai di bawah 50, maka jawabannya tadi adalah maka dia akan dicetak echo predikat E. Jangan lupa dia diapit tanda kurung kerawal dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, untuk
Pilihan kedua itu untuk si D, C, B, E ini sama. Kita tinggal copy paste tapi tinggal kita ganti dengan kata else if. Ini dia. Untuk di bawah 60, nah isinya seperti ini, predikat D. Untuk di bawah 70, kita cetak segmennya. Nah, seperti ini juga sama dengan sebelumnya. Dan terakhir, di bawah 80, kita cetak segmennya dengan kata echo predikat B. Nah, untuk yang terakhir kita nggak usah buat lagi kondisinya, langsung aja ke statementnya menggunakan kata else. Statementnya adalah predikat A, karena selain E, D, C, dan B, maka semuanya akan dihitung dengan A. Dan jangan lupa diakhiri dengan tutup PHP. Nah, untuk pengujian string, gunakan pakai tanda sama dengan 2 kali. Nah, ini kan yang kita uji adalah angka. Kalau untuk huruf, bagaimana? Kita pakai tanda sama dengannya 2 kali. Contohnya string goal sama dengan 2 kali baru A. Baru kemudian kita buat segmennya. Oke, sekarang coba kita praktekkan yang ini. Oke, ini tadi kode program yang tadi dari slide saya. Ini udah abang copy. Sekarang ini coba kita jalankan, kita simpan, tetap di bagian kode. Kita refresh di sini. Nah, dia dapat predikat B. Jadi kalau dia dapat nilai 78, dia dapat B. Gimana kalau saya buat di sini nilainya adalah 30. Kita Ctrl S. Saya jalanin ulang. Nah, dia dapat predikat E. Gimana kalau saya buat di sini contohnya adalah 100. Saya Ctrl S. Saya refresh. Maka dia dapat predikatnya A. Oke. Nah, kamu boleh silakan praktekkan di laptop kamu. Yang di sini boleh kamu screenshot. Oke. Atau di layarnya saya screen. Sebentar. Oke, silakan kamu screen dan silakan kamu praktekkan. Apabila ada pertanyaan, silakan tanya saya di grup WhatsApp kita. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Salam sehat.